Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Aris di persiapan PAT kelas 7. Kita akan membahas beberapa soal yang menjadi kisi-kisi PAT. Yang pertama ini adalah jangka sorong. Seperti kita ketahui, jangka sorong ada skala utama di sebelah sini dan skala nonius sebelah sini. Bagaimana skala utama bisa hasilnya seperti ini? Kita lihat letak 0 dari skala nonius itu terletak di antara 2,2 dan 2,3. Pilih yang paling kecil, maka hasilnya adalah 2,2 cm. Skala nonius ditunjukkan dengan carilah garis pada skala nonius yang berimpit dengan garis atasnya. Kalau Pak Aris lihat, garis ketiga ini berimpit dengan garis yang ke atas dibanding garis yang lain. Maka garis ketiga ini dibagi 100 menjadi 0,03 cm. Sehingga hasilnya adalah skala utama ditambah nonius 2,23 cm. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, ada sebuah pernyataan suhu adik 27 derajat Celcius. Tentukan mana yang besaran, mana yang nilai, dan mana yang satuan. Yang besaran itu suhu, yang nilai itu 27, yang satuan derajat Celcius. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, pada 2Mg2Cl3, jumlah total unsurnya adalah, cara menghitungnya seperti ini. Cek dulu Mg. 2 kali 2. 2-nya dapat dari sini, dikali 2 dapat dari depannya. 2 kali 2 berarti 4. Cl 3 kali 2, 3-nya dapat dari sini, 2-nya dapat dari depannya. Hasilnya 6, sehingga total unsurnya adalah 4 ditambah 6, 10. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, ini mencari massa jenis. Massa jenis rumusannya seperti ini. M4 dapat dari sini, V2 dapat dari sini, sehingga hasilnya adalah 2 gram per cm kubik. Berikutnya, suhu yang ditunjukkan skala termometer Reaumur saat es mencair adalah, kita tahu ada titik didih yaitu suhu yang ditunjukkan saat air mendidih, dan titik lebur yaitu suhu yang ditunjukkan saat es melebur. Berikut pasangan titik didih atau lebur masing-masing skala termometer. Ini pasangan didih dan lebur ya. Untuk Fahrenheit ini, Celcius ini, Kelvin ini, dan Reaumur ini. Berarti saat es mencair dia menunjukkan 0 derajat Reaumur. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, ini konversi 28 derajat Reaumur berapa derajat Celcius. Caranya, kita tahu Celcius itu titik didihnya sekian, titik leburnya sekian, Reaumur titik didihnya sekian, titik leburnya sekian. Kita masukkan ke rumusan ini. TR itu yang diketahui dari Reaumur 28. Karena TC belum diketahui, tulis saja TC. Titik leburnya R 0, titik didihnya R 80, titik didihnya Celcius 100, titik leburnya Celcius 0. Enggak jadi seperti ini. 80 dan 100 sama-sama saya bagi 20 jadi 4 sama 5. 28 dibagi 4 itu 7, sehingga TC-nya adalah 7 dikali 5. 35 derajat Celcius. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, ini ada soal suhu, pemuaian, dan kalor. Tentang pemuaian ini ya. Logam sekian pada 10 derajat Celcius panjangnya sekian. Koefisien muai panjangnya sekian, maka pada 15 derajat Celcius panjangnya jadi berapa? Kita masukkan ke rumusan ini. L04 dapat dari sini, alfa sekian dapat dari sini, delta T itu berarti suhu akhir dikurangi awal. 15 dikurangi 10 dapat seperti ini. Lalu jika dikalikan dengan 0,03 kali 3 dapat seperti ini. Ditambahkan ke 1, dikalikan 4, hasilnya seperti ini. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, logam dengan koefisien muai panjang sekian pada 5 derajat Celcius luasnya 8. Maka saat 15 derajat Celcius luasnya berapa? Pertama kita cari dulu koefisien muai luasnya.
beta. Beta itu dapat dari 2 kali alfa. Alfanya sekian. Ini dapat dari sini ya, sehingga betanya sekian. Baru dimasukkan rumusan ini. A0-nya 8 dapat dari sini, beta sekian dapat dari sini. Delta T itu suhu akhir kurangi awal, 15 kurangi 5. 15 kurangi 5 kan 10, lalu 10 dikalikan dengan ini, hasilnya ini. Ini ditambahkan dengan 1, hasilnya seperti ini, dikalikan dengan 8, hasilnya seperti ini. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, benda saat 4 derajat Celcius volumenya sekian. Jika koefisien mulai volume sekian, selisih volumenya setelah 10 derajat berapa? Langsung masukkan ke rumusan ini. V06 dapat dari sini, gamma sekian dapat dari sini, delta T suhu akhir dikurangi awal. 10 kurangi 4 sekian, lalu jika dikalikan semua hasilnya seperti ini. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, tentukan benar atau salahnya pernyataan ini. Kalor adalah gaya. Nah, salah ya, karena kalor itu harusnya energi. Fungsi kalor adalah merubah suhu saja. Salah, kenapa? Fungsi kalor itu bukan hanya merubah suhu, tapi juga merubah wujud. Kalor jenis diperlukan saat merubah suhu. Benar. Berikutnya, benda sekian gram, kalor jenisnya sekian. Semula 15 derajat Celcius, diberi kalor sekian. Berapa kenaikannya ya? Jadi 15 jadi berapa? Masukkan ke rumusan ini. Kenapa kok pakai rumusan ini? Kan jelas ada perubahan suhu ya. Q-nya 4500 dapat dari sini. Kok bisa sekian? Karena kan kilojoule dijadikan joule ya dikali 1000, jadi 4500. M 0,1 dari 100 gram yang dijadikan kilogram. 3000 dapat dari sini. T itu suhu akhirnya yang kita belum ketahui, 15 itu suhu awalnya. 0,1 kali 3000 dapat seperti ini. 4500 dibagi 3000 dapatnya 15. Terus min 15 pindah ke sini sehingga T-nya adalah 30 derajat Celcius. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, jika kalor jenis benda sekian, massa benda berapa? Ini ada diagram kalor ya. Masukkan ke sini lagi karena ada perubahan suhunya. Q-nya 3 kurangi 1 karena kalor akhir dikurangi kalor awal. M belum diketahui, 1 dapat dari sini. 4 kurangi 2 dapat dari 4 kurangi 2 didapatkan dari sini. Suhu akhir dikurangi awal. 3 kurangi 1 2, 4 kurangi 2 2. Sehingga M-nya 1 gram, maksudnya kilogram ya. Berikutnya, tentukan benar atau salahnya pernyataan ini. Energi kekal namun dapat berubah nilai. Salah ya, karena energi itu kekal tapi nilainya tetap. Yang dimaksud kekal itu nilainya tetap. Yang berubah itu wujudnya. Energi kinetik berkenaan dengan kecepatan. Itu benar. Energi mekanik terdiri dari energi potensial saja. Salah. Kenapa? Mekanik itu terdiri dari potensial dan kinetik. Berikutnya, benda sekian pada 2 meter kecepatannya sekian. Energi mekaniknya berapa? Energi mekanik kan energi potensial ditambah kinetik. Potensial rumusnya ini, kinetik rumusnya ini. M-nya dikeluarkan jadi seperti ini. Lalu kita masukkan M-nya 1 dapat dari sini. G-nya kalau tidak diketahui di soal kasih 10. H dapat dari sini 2. V dapat dari sini 3. 10 kali 2 20. Setengah kali 9 itu 4,5. Sehingga ditambah 20 dapat 24,5 Joule. Semoga bisa dimengerti. Benda jatuh dari ketinggian sekian, kecepatannya setiba di tanah gimana? Ini pakai rumus ini. Sekali lagi Pak Aris, kalau sudah menganggap yang 1 itu atas, maka yang 2 itu bawah. Sebaliknya,
Jika sudah menganggap 2 itu atas, maka yang satu jadi yang bawah. Kali ini Pak Aris menganggap yang satu itu yang atas, maka G-nya masuk 10, H1-nya 80 karena yang paling atas 80. Di ketinggian paling atas kecepatannya kan 0. G H2, H2-nya 0 karena paling setiba di tanah itu kan berarti ketinggiannya 0. Terus karena 0, 0 jadinya tinggal ini. 2-nya saya kali silang ke atas jadi 1600. Karena ini baru V2 kuadrat, V2-nya caranya di akar, dapat 800 meter per second. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, pelajari baik-baik ya anak-anak kisi-kisi yang berupa contoh soal tadi, karena soal PAT akan mengacu pada kisi-kisi tersebut. Sekian video dari Pak Aris, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.